3 cara mengasihi musuh menurut Alkitab. Mengasihi musuh adalah salah satu ajaran penting yang dapat ditemukan dalam Alkitab. Meskipun mungkin sulit dipraktikkan, kasih kepada musuh adalah sebuah panggilan yang memerlukan sikap hati yang sungguh-sungguh. Dalam video ini, kita akan mendengarkan 3 cara yang diajarkan oleh Alkitab untuk mengasihi musuh. 1. Doa untuk musuh Anda. Alkitab mengajarkan untuk mendoakan musuh kita. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Doa adalah cara yang kuat untuk menunjukkan kasih kita kepada musuh kita. Ketika kita berdoa bagi mereka, kita menginginkan yang terbaik bagi mereka di hadapan Tuhan. Mendoakan musuh kita juga dapat membantu kita mengatasi emosi negatif yang mungkin muncul ketika kita berinteraksi dengan mereka. Melalui doa, kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan damai hati kepada musuh kita dan untuk mengubah hati mereka. Doa juga dapat membantu kita mengasihi musuh kita dengan cara yang lebih tulus dan ikhlas. 2. Memperlakukan musuh dengan kebaikan. Salah satu prinsip yang diajarkan oleh Alkitab adalah untuk memperlakukan musuh kita dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 20-21, Rasul Paulus menulis, "Sebaliknya, jika musuhmu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, karena jika engkau berbuat demikian, engkau akan menyimpan bara api di atas kepalanya." Janganlah kalah oleh yang jahat, tetapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Meskipun mungkin sulit untuk memberikan kebaikan kepada musuh, hal ini dapat memiliki dampak yang kuat. Ketika kita memperlakukan musuh kita dengan kebaikan, kita tidak hanya menunjukkan kasih kita kepada mereka, tetapi juga berpotensi untuk mengubah hati mereka. Tindakan kebaikan kita dapat menjadi kesaksian yang hidup dan dapat membuka jalan bagi pemulihan dan rekonsiliasi. 3. Mengampuni musuh Anda. Mengampuni musuh adalah salah satu ajaran penting dalam Alkitab. Meskipun mungkin sulit dilakukan, mengampuni musuh adalah tindakan yang dianjurkan oleh Tuhan. Berikut cara mengampuni musuh menurut Alkitab. 1. Doakan musuh-musuh kita. Salah satu cara yang ditekankan dalam Alkitab untuk mengampuni musuh adalah dengan mendoakan mereka. Yesus sendiri memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Dalam kitab Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah dan memberikan kesempatan baginya untuk melakukan pekerjaannya dalam kehidupan musuh kita. Dengan mendoakan musuh kita, kita menunjukkan kasih dan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati mereka. 2. Berikan kasih kepada musuh-musuh kita. Alkitab juga mengajarkan kita untuk memberikan kasih kepada musuh-musuh kita. Dalam surat Roma 12 ayat 20, Rasul Paulus menulis, "Jika musuhmu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan cara itu engkau akan mengumpulkan bara api di atas kepalanya." Memberikan kasih kepada musuh kita bukanlah tindakan yang mudah dilakukan. Namun, dengan melakukannya, kita menunjukkan karakter Kristus dan memperlihatkan kasih yang tak terbatas yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Bukan hanya memberikan kasih kepada mereka yang mencintai kita, tetapi juga kepada mereka yang membenci kita, adalah tanda nyata dari pengampunan yang sejati. 3. Menghindari balas dendam. Salah satu hal yang paling sulit dalam mengampuni musuh adalah menghindari keinginan untuk membalas dendam. Alkitab sangat jelas dalam hal ini. Dalam surat Roma 12 ayat 17-19, Rasul Paulus menulis,
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.